Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada kali ini teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang rasio keuangan bank dalam mata kuliah analisis laporan keuangan ini. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada saya Andi Ardiansah. Sini saya diamani sebagai moderator dan ada 3 teman saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Agung Ramdhani, Destiana Ramdhania, dan yang terakhir Nur Aila Aryani. Nah, adapun untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu tentang pastinya nih. Untuk materi pertama itu tentang pengertian dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan rasio keuangan bank itu, karena penting sangat gitu mengenal apa itu rasio keuangan bank sehingga kedepannya akan paham gitu kayak gimana nya. Nah, rasio keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank. Dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Nah, dalam laporan keuangan yang dibuat bank menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu gitu. Pengelolaan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, analisis yang digunakan dalam hal ini menggunakan rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sama seperti halnya dengan perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode bersangkutan, di mana informasi tersebut itu sangat dibutuhkan oleh pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah guna mengetahui kondisi bank pada waktu tertentu yang dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, adapun dalam buku laporan keuangan menurut Jumingan dikatakan bahwa rasio keuangan itu memiliki beberapa tujuan. Mungkin di sini sebutkan ada 5. Yang pertama itu untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Dan yang kedua, untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Ketiga, untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Keempat, untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir, yang kelima itu untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Nah, mungkin untuk pengertiannya segitu, dilanjutkan oleh teman saya ke jenis-jenis rasio keuangan bank. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio keuangan bank. Pada dasarnya, rasio keuangan bank terdiri dari 3 jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, kemudian solvabilitas, dan yang terakhir rentabilitas. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Rasio ini biasa digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan catatan, semakin besar rasio likuiditas, maka semakin likuid. Nah, dalam perhitungannya, rasio likuiditas memiliki beberapa cara. Yang pertama ada quick ratio. Quick ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan, yaitu pemilik giro, tabungan, dan deposito, dengan harta yang paling liquid, yaitu yang dimiliki oleh bank. Nah, cara menghitungnya yaitu cash asset dibagi total deposit dikali 100%. Nah, yang kemudian kedua ada investing policy ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Nah, rumus perhitungannya yaitu securities dibagi total deposit dikali 100%. Nah, yang selanjutnya ada banking ratio.
Nah, rasio ini adalah yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, begitupun sebaliknya. Rumusnya adalah total loans dibagi total deposit dikali 100%. Selanjutnya ada assets to loan ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. Cara menghitungnya adalah total loans dibagi total assets dikali 100%. Yang kemudian ada rasio cash ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki bank tersebut. Cara menghitungnya ada liquid asset dibagi short term borrowing dikali 100%. Terakhir ada loan to deposit ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Nah, biasanya besaran loan to deposit ratio ini menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Cara menghitungnya yaitu total loan dibagi total deposit ditambah equity dikali 100%. Nah, cara selanjutnya yaitu investment risk ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko yang terjadi dalam investasi surat-surat berharga, yaitu dengan membandingkan harga pasar surat berharga dengan harga nominalnya. Makin tinggi rasio ini berarti makin besar kemampuan bank dalam menyediakan alat-alat liquid. Cara menghitungnya yaitu market value of securities dibagi statement value of securities dikali 100%. Kemudian ada liquidity risk, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur risiko yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta liquid yang mereka miliki. Cara menghitungnya yaitu liquid assets dikurang short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Kemudian ada credit risk ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Nah, cara membaginya yaitu bad debts atau dibagi total loans dikali 100%. Dan yang terakhir ada deposit risk ratio, yaitu rasio yang menunjukkan ukuran risiko kegagalan bank membayar kembali dana yang diterima daripada nasabahnya. Nah, deposit risk ratio ini menyatakan besarnya kemampuan dana equity capital bank jika digunakan untuk membayar kembali seluruh dana nasabah yang tersimpan di dalam rekening giro, tabungan, dan deposito. Cara menghitungnya yaitu equity capital dibagi total deposit dikali 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Destiana Ramdania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas bank. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rasio solvabilitas bank? Jadi, rasio solvabilitas bank adalah kemampuan bank dalam membayar hutang-hutang jangka panjang atau kemampuan bank dalam melunasi semua hutangnya apabila dilikuidasi. Menurut Kasmir pada tahun 2013, analisis rasio solvabilitas bank itu meliputi beberapa rasio. Yang pertama ada capital ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko terjadi karena bunga gagal ditagih. Untuk rumusnya sendiri, capital ratio itu adalah capital ratio sama dengan equity capital dikurang reserve for loan losses dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada capital adequacy ratio 3. Rasio ini merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya rasio ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat resikonya. Untuk rumusnya sendiri ada capital adequacy ratio 3 sama dengan equity capital per total loans ditambah securities dikali 100%. Next slide, selanjutnya ada primary ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki itu sudah memadai atau
Sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Untuk rumusnya sendiri, prima ratio sama dengan equity capital per total aset dikali 100%. Selanjutnya ada risk asset ratio digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset. Untuk rumusnya itu risk asset ratio sama dengan equity capital dikurang total aset dikurang cash asset dikurang securities dikali 100%. Dan yang terakhir ada secondary risk ratio, itu digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risk lebih tinggi. Untuk rumusnya ada secondary risk ratio sama dengan equity capital dibagi secondary risk ratio dikali 100%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio rentabilitas bank. Nah, apa itu rasio rentabilitas bank? Analisis rasio rentabilitas bank itu adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa rasio rentabilitas bank. Di antaranya yang pertama adalah net profit margin ratio atau NPM. Net profit margin ratio ini merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik, karena berarti semakin tinggi pula laba bersih dari bank tersebut dan juga sebaliknya. Untuk rumusnya, di sini ada net profit margin ratio sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini saya Nurlaila Aryani akan melanjutkan mengenai materi sebelumnya yang berkaitan dengan rasio rentabilitas bank. Pada rasio ini, selain net profit margin ratio, ada juga return on equity atau ROE yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan laba bersih. Nah, standar rasio ini berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 6/6/PBI/2004 adalah sebesar 5 sampai 12,5%. Adapun rumus untuk menghitung rasio ini adalah ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Lalu yang ketiga, ada return on asset atau ROA yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dari aset yang digunakan. Dan untuk standar rasio ini berdasarkan peraturan Bank nomor 6/10/PBI/2004 adalah sebesar 0,5 sampai negatif 1,25%. Adapun rumus untuk menghitung rasio ini adalah laba sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio selanjutnya adalah return on investment yang merupakan rasio untuk menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam bank. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil atau rendahnya rasio ini, maka semakin kurang baik, begitupun sebaliknya. Adapun rumus untuk menghitung rasio ini adalah dalam kurung total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Berikutnya ada interest expense ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Rumusnya adalah dengan membagi antara interest expense dengan total deposit, lalu dikali 100%. Dan terakhir ada rasio biaya operasional. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai pelantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Tingkat efisiensi disebut baik jika rasio BOPO lebih besar 96%. Adapun rumus untuk menghitung rasio ini adalah dengan membagi antara biaya beban operasional dengan pendapatan operasional lalu dikali 100%. Alhamdulillah cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri-pemateri hari ini yang luar biasa yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Untuk itu maka saya simpulkan yaitu rasio keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Sama seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode bersangkutan di mana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah guna mengetahui kondisi bank pada waktu tertentu yang dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, selanjutnya, dalam buku laporan keuangan menurut Jumingan pada 2006 dikatakan bahwa rasio keuangan bank memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien, mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek, mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank, mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi, mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Rasio keuangan bank terdiri dari 3 rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang terakhir yang ketiga yaitu rasio rentabilitas atau profitabilitas usaha. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.